Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bagaimana membuat khotbah topikal yang alkitabiah? Kita tentunya dihadapi permintaan atau mungkin tema khotbah yang sifatnya topikal, mungkin berhubungan dengan hari raya tertentu atau mempunyai tujuan tertentu. Lalu bagaimana khotbah topikal yang bertanggung jawab, yang tetap setia kepada Alkitab? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Beni Solihin Demin, sahabat Ngopas yang telah rutin menjadi tamu di Ngopas. Saya ingin sapa dulu kepada Pak Beni. Pak Beni, apa kabar, Pak? Kabar baik, Pendeta Kian Kolik. Terima kasih untuk undangannya. Kita ketemu lagi. Ya, sungguh sukacita nih, Pak, untuk bisa ketemu Bapak lagi. Sama-sama. Pak, Bapak tentunya bukan hanya ahli khotbah, tetapi Bapak banyak khotbah di tempat-tempat lain. Boleh tahu, Pak, akhir-akhir ini apa yang Bapak khotbahkan? Dan kira-kira apakah Bapak cukup puas dengan apa yang Bapak khotbahkan ataukah mungkin ada perbaikan-perbaikan tertentu yang Bapak lihat sendiri? Silakan Pak Beni. Ini pertanyaan yang menarik dan personal. Saya selalu menyebarkan satu jargon buat diri saya dan juga buat eh, Heeh. orang-orang yang saya ajar dalam homiletika. Be a better preacher Hmm. than last week. Begitulah Hmm. kira-kira. Jadi jadilah pengkhotbah yang lebih baik dari minggu lalu. Oleh Gitu karena ya. itu ya Pak Kian kalau ngelihat khotbah yang lalu-lalu ya pasti diedit lagi. Begitu Kebetulan ya. khotbah saya hampir seluruhnya saya ketikkan dari Mm-mm. awal sampai terakhir, sehingga kalau Mhm. ngelihat pasti kata-katanya diedit, tempatnya diedit, begitulah kira-kira untuk menjadi pengkhotbah Oke. yang baik dari yang minggu lalu. Kalau Bapak masih ingat minggu lalu Bapak khotbah dari mana, Pak? Kebetulan saya khotbah 5 kali topi yang sama di sebuah gereja di Malang. Heeh, Topiknya heeh. adalah optimisme orang Kristen Wow. ketika menghadapi masa-masa sulit. Begitu. Wow. Nah, ini kelihatannya berhubungan dengan topik pembicaraan kita nih Pak. Mungkin Pak mengenai khotbah topikal begitu ya. Ya. Atau nanti kita akan lihat kira-kira kemana Tuhan akan pimpin pembicaraan kita. Nah, kita akan bicara Pak langsung Pak mengenai khotbah topikal. Ya. Tentunya ini adalah satu istilah yang sering kali kita pakai, istilah yang mungkin buat beberapa orang terkesan biasa, tetapi Hmm. mungkin buat beberapa orang yang lain terkesan, aduh, kalau bisa saya jangan khotbah topikal begitu ya. Hmm. Tapi menurut menurut Pak Beni sendiri, apa sih sebetulnya definisi daripada khotbah topikal ini? Biasanya orang kenal khotbah topikal itu dimengerti sebagai eh, sebuah model khotbah yang ide dasarnya adalah sebuah topik. Nah, Hmm. topik itu bisa datang dari Alkitab, bisa datang dari luar, sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, lalu Hmm. dicari pandangan Alkitab tentang hal ini. Biasanya begitu tuh Pak Kian. Ya, Jadi ya, mulai ya, dari satu gagasan atau topik yang ya. muncul, baru dicariin ayat Uh-uh. Alkitabnya, Uh-uh. disamerikan Alkitab ngomong apa tentang hal ini, gitu Hmm. kira-kira. Ya, Oke. Jadi sebetulnya boleh nggak Pak berkhotbah topikal? boleh dan diperlukan, Oke, sangat boleh dan oke, diperlukan dan eh, ini ada ekstrim ya. Ada orang yang ya, selalu topikal, ada orang yang hmm, selalu apa namanya ekspositori dalam pikirannya begitu. iya, Jadi betul, ekstrim sekali. Sebetulnya dua-dua betul. ini. Nah, saya mau jelaskan nanti sampai di sini dulu lah. Iya. Jadi Oke, sangat boleh oke. Pak Kian. Banyak Hmm. manfaatnya. Ya,
Enggak, soalnya begini Pak, banyak orang agak alergi gitu ya dengan khotbah topikal ini karena berpikir bahwa waduh khotbah topikal itu sifatnya bukan eksegese tetapi eisegese. Apakah Bapak setuju dengan hal itu? Kebanyakan begitu orang jatuh pada Hmm. SCJC yang membuat Mhm. khotbah topik itu menentukan. Khotbah topik Ya. itu ditentukan oleh kepala atau pandangan si pengkhotbah begitu. Bukan apa yang Alkitab katakan, itu bahayanya. Hmm. Tapi ada orang Hmm. yang alergi dengan khotbah topikal, ada orang yang alergi khotbah ekspositori, Pak Kian. Jadi sama-sama punya fans yang berat. Nah, memang sekali lagi tadi Pak Beni sendiri sudah sebutkan begitu ya, ada keperluan ya ketika kita berkhotbah Hmm. secara topikal ini ya. Hmm. Kira-kira yang Bapak pikirkan keperluannya apa saja sih sebetulnya sih khotbah topikal ini? Atau Ke- apakah ini untuk acara tertentu, apakah untuk fungsi tertentu, atau bagaimana menurut Pak Beni? Keperluannya begini, Pak Kian. Kadang-kadang jemaat perlu tahu satu topik dalam waktu yang singkat. Gembala Hmm. perlu mengarahkan, misalnya adanya satu eh, persoalan yang muncul dalam masyarakat. Hmm. Nah, itu perlu dibahas Ya. sehingga khotbah-khotbah itu relevan dengan kehidupan pendengar. Bukan ketika Hmm. masyarakat bergerak kemana, punya persoalan kemana, pengkhotbah asik aja Hmm. dengan Hmm. Hmm. tema-tema yang ditentukannya sendiri, atau kitab per kitab masih jalan, apalagi dari Kejadian 1 sampai 50. Nah, kapan nyenggol kepada itu, kepada Hmm. kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat? Perlu itu. Hmm. Atau Hmm. gereja sedang menghadapi satu program, entah Hmm. pemuritan, entah pembangunan, dan perlu dana, ya perlu Hmm. dikhotbahkan. Khotbah topik itu Hmm. bagus. Nah, misalnya juga Hmm. hari ibu, hari bapak, kalau nggak dapat Hmm. perikop yang bagus, khotbah topik itu bagus. Gitu Hmm. kira-kira, Hmm. Pak Kiai. Jadi sebetulnya ada khotbah topikal yang kategorinya quote unquote bagus begitu ya Pak ya. Hmm. Jadi Hmm. maksudnya memang ini adalah sesuatu yang baik untuk kita khotbahkan sebagai seorang pengkhotbah tentunya. Maksud Bapak Iya, begitu? iya Hmm. betul. Dan jangan lupa Hmm. buku sistematik kita itu kan topikal. Yang Iya betul. dikumpulkan dari hal-hal kecil secara biblical, kemudian Ya, digabung. Akhirnya kita tahu ya. tentang Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, karya keselamatan, manusia jatuh dalam dosa, semuanya sampai eklesiologi kan. Hmm. Jadi karena disamerikan jadi sistematik teologi, kita gampang lebih mudah menerimanya, bukan? Daripada Hmm. Hmm. mereka satu bagian Alkitab. Kira-kira Betul, begitu. betul. Tetap ada manfaatnya, Pak Kian. Betul, betul. Nah, tadi seperti Bapak katakan bahwa ada orang yang selalu khotbah topikal, ada orang yang selalu khotbahnya exegetical. Kalau Pak Beni sendiri, kalau kita tanya, kalau saya tanya, berapa persen Bapak khotbah topikal, berapa persen Bapak khotbah exegetical, jawab Bapak bagaimana, Pak? Saya mengaku 90% khotbah saya khotbah perikop kebanyakan. Exegetical ya maksudnya. Iya, betul. Hmm, hmm, 10% hmm. khotbah topikal. Apa Ya, karena permintaan atau karena memang Bapak pikir itu lebih baik atau bagaimana menurut Pak Beni? kayaknya memang dibentuk dari awal ke sana. Jadi khotbah topikal tuh terkadang kurang merasa aman, Ya. terkadang juga merasa terlalu banyak teks yang diambil, pekerjaannya jadi banyak gitu. Tapi belakangan saya sadari enggak. Tim Keller sendiri dulu dia berkata dalam sebuah buku bahwa dia banyak mengkhotbahkan kitab-kitab. Sampai satu kali dia minta survei ke jemaatnya, ternyata yang diminta topik. Jadi dia Oh. berpikir begini, lama saya mengkhotbahkan kitab, satu Mm-mm. kitab misalnya, entah Mm-mm. pendek entah panjang, jemaat dengar. Lalu jemaatnya kan berimigrasi, pindah ke sana sini mobile. Kapan mereka dengerin Alkitab sampai habis? Sedangkan kebutuhannya adalah mereka menghadapi banyak persoalan di dalam kehidupan. Nah, itu yang nggak terjawab. Artinya bisa jadi seorang pengkhotbah kayak Tim Keller merasa bisa jadi aku berkhotbah sebetulnya relevansinya sedikit, kecil kali derajat relevansinya. Karena itu dia Mm. mulai mengembangkan khotbah topik.
Itu juga Hmm. menyadarkan saya, Hmm. kasihan Hmm. jemaat gitu loh. Jemaat perlu Iya. topik-topik khusus yang menjawab. Ya, Begitu dan kira-kira. khotbah topikal biasanya terjadi sebuah pendekatan yang komprehensif kelihatannya ya dari seluruh Mm-mm. Alkitab ya Pak ya, Iya mengenai betul, satu topik tertentu ya. betul. Mm-mm, mm. Nah, tentunya Pak, selalu Pak pertanyaannya pada akhirnya ialah bagaimana caranya kita membuat topik khotbah topikal yang bertanggung jawab begitu Pak. Jadi maksudnya begini, karena kalau misalnya kita pikir bahwa ini comot dari sini, comot dari situ sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada temanya atau tujuan daripada si pengundang khotbah yang kepada kita begitu ya. Lalu Mm-mm. bagaimana kita sebagai seorang pengkhotbah bisa bertanggung jawab, Pak, untuk membuat khotbah topikal yang tetap setia kepada Alkitab. Nah, ini mungkin Pak Beni bisa tolong jabarkan begitu kepada kita secara singkat, kira-kira apakah ada langkah-langkah tertentu yang Pak Beni pikir praktis begitu ya bagi para pengkhotbah. Silakan, Pak. Ya, nah Pak Kian, untuk mendapati langkah-langkah itu dengan baik, Heeh. saya ingin ngomong dulu. Sampai sekarang orang merasa pembagian khotbah itu ada 3 bagian besar. Pertama Hmm. khotbah tekstual, yang kedua khotbah topikal, ketiga khotbah ekspositori. Masing-masing punya penggemarnya nih. Begitu kan? Tapi itu Iya. sebetulnya pandangan para homiletician zaman lampau. Hmm. Kira-kira 40 tahun terakhir ini orang tidak berpandangan seperti ini. Cuma di Indonesia masih banyak yang pegang begini. Dosen-dosen homiletik juga saya kira banyak yang begini. Sebetulnya semua khotbah itu harus ekspositori. Hmm. Ekspositori itu sebetulnya intinya adalah ditentukan bahwa setiap ayat, setiap teks, setiap frasa bahkan, setiap kitab kalau kita mau khotbahkan harus sesuai dengan maksud si penulis. Itu yang saya sebut amanat teks. Jadi pada waktu penulis menulis itu kepada pembaca aslinya atau pembaca pertamanya, kita perlu cari tahu dulu Hmm. apa maksudnya. Tanpa Hmm. mengerti maksud si penulis kepada pembaca pertamanya, khotbah itu karangan saja, gagasan manusia, atau memaksa teks itu untuk berbicara sesuai dengan kepala si pengkhotbah. Ini loh yang bahaya. Nah, oke. Misalnya gini Pak Kian, setuju gak sih kita dengar sebuah khotbah yang sebetulnya apa yang dia katakan itu tidak cocok dengan maksud si penulis? Nah, Hmm. kalau kita Hmm. yakini bahwa penulis itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, bahwa Allah menitipkan ide, big idea di dalamnya, ya kita mesti cari dulu. Hmm. Hmm. Mesti cari Hmm. itu. Hmm. Nah, kalau begitu, ekspositori itu bukan model khotbah. Bukan salah satu macam khotbah. Satu-satunya prinsip orang Kristen berkhotbah. Hmm. Jadi mencari Hmm. amanat teksnya, apa yang dimaksud oleh si Hmm. penulis. Hmm. Tanpa itu tidak ada alasan pengkhotbah Kristen untuk berdiri di mimbar. Karena dia sebetulnya tidak tahu apa maksudnya teks itu, walaupun cuma satu ayat, ataupun satu Iya. perikop, ataupun beberapa perikop. Dia harus tahu maksudnya, baru Iya. dikabarkan. Nah, Jadi ini apakah kita khotbahnya dari perikop atau nanti khotbahnya topikal, kita harus pertama-tama melakukan langkah itu dulu ya Pak ya, untuk iya, bertanya apakah saya sudah setia kepada teks atau belum. betul. John Stott Hmm. berkata, tidak peduli kita berkhotbah satu kata, misalnya grace, atau kita berkhotbah satu ayat, kita berkhotbah satu perikop atau satu kitab atau seluruh Alkitab, yang terpenting adalah apa yang kita lakukan dengan ayat itu ketika menafsirnya, yaitu harus Hmm. kembali kepada maksud si penulis. Nah, inilah prinsip orang Kristen berkhotbah yang dinamakan expository. Hmm. Saya lebih senang juga mengatakan ini khotbah biblical. Kalau kita mau khotbah Alkitab, ya begini kita harus memperlakukan Alkitab. Biarkan dia berbicara kembali, kita cuma hambanya. Nah, kalau begitu, pembagian khotbah nggak ada lagi tekstual, topical, ekspositori. Seluruh khotbah Kristen harus ekspositori. Jadi, Hayden Robinson mengatakan, ekspositori bukan model khotbah, tapi filosofi orang Kristen berkhotbah. Kalau begitu gimana pembagiannya? Cuma satu, khotbah ekspositori.
Cuma Ya. bagi saya ada ekspositori yang bersifat tekstual berdasarkan pengambilan teks yang cuma 1-2 ayat. Ada ekspositori yang bersifat topikal dimulai dari satu topik. Ada ekspositori yang dimulai dengan perikop. Nah, mengenai Hmm. khotbah misalnya Hmm. khotbah narasi itu cuma cara mengkomunikasikannya, tetap harus ekspositori. Nggak ada narasi yang pengkhotbahnya itu cuma membuat cerita-cerita tetapi atau memperlakukan atau melakukan adegan tapi nggak ngerti sebetulnya teks itu mau ngomong apa. Semua Hmm. harus ekspositori. Hmm. Begitulah Hmm. Pak Kian kira-kira ya. Jadi Hmm. ini loh yang harus didandanin, yang harus Ya. dibetulin. Ada orang yang asik khotbah topikal gampang kok, comot-comot-comot ayat. Nanti dulu Oh. semakin banyak ayat yang kita angkat, pekerjaan eksegesinya semakin banyak, Hmm. Hmm. ya kan? Jadi seperti yang tadi Pak Beni sudah katakan begitu ya, kalau misalnya itu kerjaannya jauh lebih banyak begitu loh, Betul. karena ini bukan hanya kita harus mengerti perikopnya atau mungkin tujuan daripada Alkitabnya, tetapi karena begitu banyak pilihannya, Ya, setiap bagian kita harus mengerti begitu Pak, kira-kira ya, betul, apa yang menjadi betul. tujuan aslinya. Ya, Berarti dengan kata lain, kalau misalnya kita mencoba untuk berkhotbah secara topikal ini, mungkin pertama-tama langkahnya jangan pilih terlalu banyak ayat ya Pak. Karena jadi kalau enggak kan PR-nya banyak sekali Pak. iya betul. Nah, gini Pak Kian, kalau datangnya topik itu dari Alkitab, misalnya kita sedang mengkhotbahkan tentang bahasa roh, lebih gampang sebetulnya karena udah banyak yang tulis di buku sistematik bukan? Kita cari aja Iya. di sana. Terus kita Mm-mm. pelajari tentang topik ini luas bahasannya kayak gimana sih, problemnya kayak gimana, pemahamannya kayak gimana. Tapi yang sulit adalah topik-topik yang di luar itu. Bersangkut paut dengan era digital, misalnya begitu. Iya. Tentang hoax, Iya. yang bersangkut paut dengan gadget, Mm. complicated. Soal masalah Christian ethics di dalamnya, itu complicated. Mm. Mm. Nah, itu Mm. sebetulnya kita perlu cari juga googling. Nggak apa-apa, Mm. ketik aja topik yang dikasih oleh kita itu topik apa. Pasti deh, itu sudah dikhotbahkan atau dibicarakan oleh orang-orang lain. Mm. Atau masuk ke itu AI. Wah, AI Mm. keren sekali sekarang. Tinggal saya mau Mm. khotbah topik ini, tolong dong, gitu kan ya. Dari mana Iya. ayat yang bisa saya ini kan, tujuan khotbah saya Mhm. ini keluar semua. Mm. Nah, Mm. kita Mm. tertolong sekali untuk Mm. mendapati topik ini tuh adanya di ayat-ayat apa yang bisa, walaupun nggak berhubungan langsung, tapi apa yang bisa kira-kira menjadi dasar topik Mm. itu. Gitu, Mm. Pak. Itu langkah Mm. pertama. Nah, Iya. langkah kedua adalah mulai mengira-ngira eh, ayat-ayat mana yang kira-kira yang mau kita pakai sesuai dengan tujuannya. Misalnya Mm. muncul 19 ayat. Waduh, pilihlah 4 paling banyak yang kira-kira bisa mewakili. Yang nggak mewakili Mm. cepet-cepet buang, habisin waktu tuh nanti. Gitu, Mm. Pak Mm. Kian kira-kira. Mm. Lalu baru Oke. 4 ayat yang kita pilih itu kita Mm. exegesis. Cari Mm. amanat teksnya apa. Untuk mengetahui amanat teks perlu tahu teks yang cuma Mm. 1 ayat ini latar belakangnya gimana. Tapi kita Mm. dibantu Mm. oleh AI. Tinggal ketik Mm. aja. Saya ada sedang bekerja dalam Roma 8 ayat 28. Tolong dong kasih tahu apa sih latar belakang ini. Ini berkisah tentang apa. Mau parsingnya juga boleh. Tolong dong analisis kata di dalam Ya. bahasa Yunani-nya. Kata-kata kerja tolong dikasih tahu keterangan waktunya dan juga Mm. meaningnya. Keluar semua, Pak. Mm. Jadi Mm. kita Mm. dipercepat dengan AI. Mm. Berarti juga waktu persiapannya ini makin lama nih Pak, kalau misalnya ada begitu banyak ayat-ayat yang harus kita teliti. Iya. Nah, kalau kita benar-benar mau khotbahkan firman, kita harus Ya, menyadari bahwa semakin banyak ayat, atau 4 ayat aja 4 pekerjaan eksegesis, bukan? Kalau ya perikop betul. masih lumayan, Mm. artinya di situ saja, bukan? Kalau ini Mm. 4. Tapi apakah banyak pengkhotbah melakukan itu? Saya ragu tuh. Mm. Disambung-sambung aja sesuai dengan pikirannya. Nah, itu yang Mm. membuat khotbah topikal tidak Mm. berbicara dengan benar apa yang dimaksud Tuhan tentang tiap-tiap ayat itu.
Hmm, hmm. Nah, itu Dan jebakannya yang harus kita hati-hati. betul, betul, betul. Ada jebakan-jebakan lain mungkin yang Pak Beni terpikir kalau misalnya kita menyusun khotbah topikal seperti ini, kira-kira ada hal lain yang perlu diwaspadai begitu? Ya, jebakan lain begini, karena Hmm, datang topik duluan, kepala kita ya, sudah berpikir, uh, aku mau ngomong begini nih. Nah, itu yang sulit ya, dicegah. Kalau perikop hmm, kan, ini beritanya apa ya? Pesannya hmm, apa ya? Tak pelajari dulu. Dari Senin hmm, pelajari, Rabu baru ketemu. Tapi kalau topikal sudah dari Minggu, waktu diberi topik hmm, atau sebelumnya, kita sudah, hmm, saya mau ngomong gini, mau ngomong gini, mau ngomong gini. Gitu loh. Itu hmm, hmm, bahayanya. hmm, Sehingga hmm, kita tidak membiarkan setiap ayat itu eh, berbicara apa adanya. Belum lagi kalau kita dapati, aduh ayat ini kok bicaranya beda ya. Tapi bagus ya, ini, ada kata-kata ininya. Tetap kita hmm, paksakan. Nah itu hmm, bahaya khotbah topikal. hmm. Ada bahaya yang lain Pak menurut Pak Beni misalnya contohnya yang saya terpikir lagi khotbah Mm-mm. topikal ini mungkin bisa bahaya menjadi khotbah yang moralistis mungkin. Kalau itu ya, kalau pendetanya tetap mempunyai konsep Christ-centered preaching, dia bisa Ya, menghindari. Jadi setelah oke. topik ini jadi, dia pikir di mana ya Kristusnya di dalam topik ini. Itu tetap Hmm, bisa, ya. hmm, Jadi selalu hmm, berpikir bagian-bagian yang saya ambil ini, misalnya 3 teks atau 3 ayat atau 4 ayat, apa hubungannya dengan Kristus, terutama hmm, sejarah penebusannya, begitu. hmm, Atau ada hmm, gak promise and fulfillment-nya, dicarilah hmm, begitu. Sehingga hmm. tetap bisa ke Kristus. Hmm, hmm. Dan juga perubahan yang dilakukan oleh Kristus itu pada akhirnya apa begitu ya kira-kira Mm-mm. ya. Iya Dan betul, bagaimana itu bisa mengubah kehidupan si pendengar juga. Wow, berarti ini sebuah khotbah yang sebetulnya jauh lebih sulit ya Pak ya dan memakan waktu yang lebih lama kelihatannya nih Pak kalau betul, misalnya memang mau betul-betul setia kepada betul. pemberitaan firman. Saya pernah menyelidiki satu topik. Akhirnya khotbah itu saya beri judul bunuh diri, kematian Oh, yang membuat penderitaan. Tapi bukan penderitaan yang bunuh diri, penderitaan keluarga. Nah, itu oh, sangat-sangat berbahaya sekali. Saya sampai 2 minggu, aduh hmm, gimana ya nyampein ini ya, bingung dan bergumul. Itu satu khotbah yang sulit. Nah, sulitnya hmm, gini Pak Kian, mungkin Pak Kian udah hmm, mengkhotbahkannya tidak sesulit hmm. saya. Apakah orang bunuh diri itu kalau dia anak Tuhan, orang percaya Ya, lahir baru, akan diterima Tuhan atau tidak? Di hmm, dalam pergumulan saya, tetap kasih karunia Tuhan tidak hilang. hmm. Karena sebab orang Hmm, bunuh diri juga macam-macam. Tapi kalau saya hmm, katakan gini, saya punya beban moral, apakah kamu hmm, nggak mendorong orang untuk bunuh diri dalam hmm, kesulitannya? Nah hmm, gitu. hmm, Nah, itu hmm, pergumulan hmm, sekali. Jadi saya hmm, sampai periksa begitu banyak artikel, komentari, pendapat orang tentang hal ini. Itu kesulitan khotbah topikal kalau kita sungguh-sungguh eh, mengkhotbahkan sesuatu yang kritis, hmm, hmm, ya. hmm. Nah, kita sendiri harus Ya. paham. Jadi buat saya khotbah topikal itu memang kerjaannya banyak. Tapi bukannya sesuatu yang harusnya membuat kita alergi dan pada akhirnya kita tidak mengerjakan sama sekali Betul, ya. Karena betul Pak Kian. seperti yang tadi Pak Beni katakan bahwa ada kepentingannya Iya, buat jemaat untuk bisa mendengarkan hal tersebut begitu ya. iya. Wow. Sesuatu yang luar biasa sekali nih Pak. Dan sekali lagi ya, selain jebakan-jebakan, tadi juga tentunya banyak keuntungan ya Pak, yang Bapak tadi sudah bawakan kepada kita. Dan Mm-mm. keuntungannya itu, tadi Bapak banyak bicara kepada jemaat begitu ya keuntungannya. Apakah ada keuntungan buat pengkhotbah Pak? Mm-mm. Tentu Seperti saja. apa khotbah topikal keuntungannya buat pengkhotbah? Untungannya bagi kita diperluas oleh Tuhan pada satu Hmm, topik yang sebetulnya kita nggak mau masuk begitu loh. Nah, kan dipaksa ya. pengkhotbah setiap pengkhotbah punya topik tertentu kan yang favorit. Hmm, Ketika hmm, ditugaskan gini, wah iya ya diperluas. Oh, oh hmm, aku ngerti sekarang. Begitu. hmm, hmm.
Dan tentunya ini kalau misalnya didengar oleh ya pengurus gereja atau didengar oleh pengurus persekutuan yang mungkin merancang khotbah 1 tahun, mungkin bisa lebih berhati-hati dan juga toleran begitu ya. Kalau misalnya ada permintaan khotbah yang sifatnya topikal, itu tentunya nggak semua juga pengkhotbah mungkin siap untuk berkhotbah topikal yang bertanggung jawab, Pak ya Iya, kelihatannya ya. betul. Ya, Nah, ya, Pak ya, Kian, sebuah khotbah ya. relevansinya tinggi apa enggak? Sebetulnya dari topik yang diberikan. Saya sangat Hmm, khawatir dan menerka-nerka hmm, rekan-rekan yang mengatur topik khotbah tiap 3 bulan, 6 bulan. ya, Apakah ya, sudah menggumuli bahwa topik-topik yang ditulis itu baik nanti jadi khotbah ekspositori perikop atau ekspositori topikal atau tekstual, apakah topik-topik yang disusun itu nanti yang kemudian diberikan oleh para pengkhotbah tiap-tiap minggu itu ya. sudah digumuli. Ini betul Hmm, gak sih menjadi persoalan jemaat? hmm, hmm, Jangan-jangan apa yang kita minta khotbahkan kepada rekan atau diri kita sendiri tiap minggu nggak ada kecil relevansinya buat jemaat. Jadi hmm, jemaat hmm. pulang datang dengan harapan, pulang dengan kekosongan. Ya, Nah, kalau menurut ya. saya perlu didoakan baik-baik, perlu Hmm, mengadakan survei, barangkali survei yang mudah atau penelitian yang mendalam, menyuruh rekan-rekan misalnya kalau ada 4-5 hamba Tuhan, tolong dong kamu pergi ke jemaat, tanyain mereka butuh khotbah seperti apa, persoalannya apa, atau ada orang-orang ahli statistik yang betul-betul pandai melakukan penelitian, minta mereka atau pakai Google Doc kan bisa tuh Mentimeter buat anak-anak muda, ya. tek 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 masuk semua topik-topiknya. Baru Hmm, kita tahu, hmm, oh itu yang dia pengen dengar sesuai dengan hmm, kebutuhannya. Nah, tapi hmm. kan kita asik begitu kita Ya, disuruh susun, kepala kita udah sistematik teologi. ya, ya. Jemaat perlu dengar tok 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 tok. Hmm, Wow. hmm, hmm. Saya boleh Wow, kisahkan itu begini, boleh silakan gambarkan Pak. begini analoginya ya. Pak Kian, kita datang ke sebuah Hmm, mall, begitu masuk dikejar oleh sales salesperson namanya gitu iya, atau iya. salesman. Pak, begini, SPG begini. atau Oh, SPM begitu ya. iya. Nah, kemudian ini Pak, ada apartemen murah Pak, dekat kota, begini-begini, harganya Hmm, ini, cicilannya gini-gini. Aduh, kita menjauh deh benar-benar. Sebel, kita terus dikuntit. Kita lari ke hmm, kiri, ada SPG di sana. Pak, hmm, begini, nawarin mobil begini. Kita nggak peduli. Ini orang ganggu semua. Kita cepat-cepat jalan. Mau kemana? Kita mau ke toko obat di mall itu. Kenapa? Karena kita mau cari obat mah, gitu loh. ya, ya, Jauh sekali kan? ya, Nah, banyak ya. orang datang ke gereja dengan kebutuhan tertentu, tapi yang Hmm, ditawarkan jauh sekali. Itu hmm, yang membuat khotbah-khotbah kita tidak relevan. hmm. Oleh Yep. karena itu, para penyusun, walaupun nyusun khotbah topik, biarlah topik-topik itu bukan Hmm, topik yang kita senangi, tapi yang jemaat hmm. butuhkan. Nah, ini Ya, bukan mengikuti selera pasar, tapi ya. mengetahui kebutuhan jemaat. Itu perlu Hmm, survei. hmm, Itu Pak hmm. Kian, itu Baik, pesan terima saya kasih itu. banyak. Terima kasih banyak nih Pak Beni. Karena tentunya banyak juga dari kita yang bukan hanya berkhotbah secara rutin, tetapi juga menyusun topik-topik khotbah Iya, selama 1 tahun dan penting sekali untuk kita juga bisa mengetahui begitu ya kebutuhan daripada jemaat seperti apa dan juga bagaimana kalau misalnya kita susun khotbah topikal itu tentunya akan juga menyita waktu yang cukup banyak kalau misalnya memang betul-betul pengkhotbahnya itu bertanggung jawab terhadap iya betul. Alkitab. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Beni. Ini saja sudah membukakan wawasan kita untuk mencoba berpikir mengenai khotbah topikal yang saya yakin kita tidak boleh alergi, tetapi kita harus Hmm, bertanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi pemberitaan Alkitab. Pak Beni, selalu waktu bersama dengan Pak Beni itu berguna sekali dan saya yakin berguna juga kepada para pendengar. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak buat waktu Bapak. sama-sama Pak Boleh Kian. tutup pembicaraan kita di dalam doa, Pak Beni, dan Ya, tolong doakan supaya para pengkhotbah semakin setia berkhotbah dari Alkitab, apapun itu, apakah mau khotbah yang dari perikop, dari topikal, dan lain sebagainya, biar kiranya hanya firman Tuhan yang kami beritakan. Silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Kian. Terima kasih Terima kasih. sahabat-sahabat yang sudah boleh mendengar podcast ini. Kita sama-sama terus berjuang dari minggu ke minggu untuk mengabarkan firman Tuhan. Hendaknya setia, saudara. Bukan cuma
kita mengabarkan sesuatu yang kita pikirkan sendiri, tapi apa yang Alkitab katakan. Itu dibutuhkan Amin. waktu, ketekunan, kesetiaan. Tapi Tuhan akan lebih senang bekerja pada para pengkhotbah yang setia di dalam firman-Nya untuk mengatakan firman-Nya daripada isi pikirannya. Nah, saudara, muliakanlah Tuhan, izinkanlah dia berkata-kata sebagaimana yang dia mau berkata-kata melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, yuk kita selalu rendah hati datang pada firman Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyelidiki satu persatu. Ada banyak sarana yang mempercepat kita termasuk AI, tapi ketergantungan kita pada Roh Kudus tidak bisa ditukar dengan AI. Itu Amin. hubungan pribadi ya. Oke, mari kita Amin. berdoa. Hmm. Bapak, kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dari kehidupan kami yang lama. Dan bukan hanya itu, Engkau memanggil kami jadi hamba-Mu, bahkan menjadi pengkhotbah yang dipercayakan firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, seringkali banyak kelemahan kami, sehingga kami tidak pandai untuk menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan benar. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus, Tuhan, mendorong kami, sehingga kami menjadi pengkhotbah yang adalah pembelajar seumur hidup. Seumur hidup kami belajar dari Tuhan, seumur hidup kami belajar dari orang lain, seumur hidup kami juga belajar dari lingkungan kami. Sehingga kami bisa membagikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan penuh kekayaan dalam pengalaman hidup. Terima kasih, berkati juga Pendeta Kian Holik, Tuhan, dalam pelayanannya di Sydney dan juga di podcast ini, biar menjadi berkat bagi orang banyak. Juga berkati para hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.